syarat jadi murid harus jawab benar-benar hari ini. Gimana nih iblis nih posisinya nih? Tuh. Cari tuh, cari tuh. Yang apaan? PR sekarang kan kita ini syarat jadi murid kemarin. Aku udah dapat. Udah. Di mana posisi iblis? Dapat apa? Itu ya antum tanya saya. Wih, Di situ. keren. Yang awan nih. Keren. Yang nggak ada di situ. Lah kan nggak ada coba lo. Agak ada iblis nggak itu kan dialog antara Allah, Malaikat sama Adam. Iya. Gua nggak ada. Tapi ini perintah sujud wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam fasjudu illa iblis. Lah berarti iblis ngelihat dong di sini. Itu nggak ayat ya? Lah, Cuma ayat itu doang. Iblis berarti ada iblis di situ, Nah, Cang. gua nggak baca ayat selanjutnya. Ya. Iya ya. Jadi ada apa enggak jadi nih? Ya. Tadi gua udah jawabannya. Gimana? Allah dan Rasul lebih tahu. Ya, Gitu. astagfirullahaladzim. Ya gua nggak tahu itu gimana. Kayaknya jawaban yang benar gini kalian, Cang. Gimana? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mah aja dong. Kesimpulannya sama-sama nggak tahu gitu ya. Sama Ya ya. kan? Mau gimana ya, Cang ya? Namanya juga ilmu terbatas gitu, Cang. Ini makanan para sultan ya. Iya. Hah? Tadi kan maghrib kurma udah. Udah. Gorengan belum jangan. Oh gitu ya. Kan? Iya. Kalau yang maghrib tadi kurma. Ah, Kalau yang ini kurma Indonesia. makan dulu. Iya bener. Makan dulu, nih kan? Ya Allah. Ada sambal kacangnya. Ya Ini Allah. rasanya Hari ini emang. Jalal Akbar nggak datang kan ya? Iya. Aman. Ya? Ya udah, aman. Dok. Nggak ada dokter saya. Wah, Maaf ya, Dok. Ya Allah. Nggak, Ya Allah. Zek. Kalau Nanti- dokter anggap kita jadi murid, maaf ya, Dok ya. pada nggak sopan ya orang-orang ya. Nanti kita bersihkan waktu episode sama beliau ya. kita sucikan diri nanti. Ya Allah. Apaan Sat ya? Yalah, mau Harus gimana menjawab. dong? Cara malaikat menjawab kayak Sat Jadi gimana nih? Mau tahu? Iya, Dan, Mau Sat. tahu ya kan? supaya lebih clear Sat bahwa posisi iblis di mana kayaknya mau izin Sat. Ya, Sat. Gimana Sat? Gimana iblis ya? Nah itu tuh, narik nih. Ulama tuh sampai bahas. Gini, iblis tuh karena ketika Quran mengatakan tentang iblis nggak mau sujud itu, kan tadi dibaca ayatnya kan? Ya. Itu kan di sana kan jadi tersirat gitu ya bahwa iblis itu ada di antara malaikat itu. Ya di antara malaikat itu. Makanya kan sebenarnya dari sejak awal waktu Adam belum ada nyawanya tapi udah ada badannya yang sudah kita ceritain ya. Kan itu iblis bicara di depan malaikat. Jadi iblis sama malaikat itu memang ya berinteraksi gitu. Berinteraksi. Paham ya? Ya. Makanya nanti waktu turun ke bumi pun ya kan contoh di perang Badar Ya. di dalam surat Al-Anfal ya kan? Kan itu iblis ikut perang ya kan tapi membantu orang kafir. Nah, begitu turun para malaikat dengan menggunakan kuda putih berjubah-jubah putih itu, terus Nabi mengabarkan gembira kepada para sahabatnya karena Nabi melihat, sahabat nggak lihat. Kata Nabi, bergembiralah ini para malaikat sudah turun. Karena di surat Al-Anfal Allah sampaikan ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. 1000 malaikat Allah kirimkan. Nah, iblis tuh ngelihat malaikat. Kok bisa iblis lihat malaikat? Nah, dulu pernah temen dulu. Ya kan gitu kan? Iya. Ya kan? Dia ngeliat malaikat. Wah, makanya dia kabur tuh dia kan. Dia kabur tuh. Dia kabur dia bilang saya ngelihat apa yang enggak kalian lihat. Ini aroma la taraun. Aku lihat apa yang enggak kalian lihat. Kabur dia. Jadi iblis ada di situ Sat ya. Iblis ada di situ. Justru malaikat justru nanti ulama membahasnya begini. Bahwa iblis itu kan apa ya? Ya sampai gini. Sebenarnya iblis itu malaikat bukan. Begitu. Sampai gitu bahasanya. Karena maksudnya Ya kan bayangin kan. Apakah Terus dia apa dia? Dia makhluk sendiri kah? Ya. Dia Iya betul. dia apakah dia sebenarnya malaikat yang terkutuk ya kan? Dan segala macam apa Bener-bener. Karena kebayang. memang ada malaikat terkutuk Kebayang tentang malaikat atau bukan karena bisa jadi iblis itu berada di tengah-tengah mereka. di tengah mereka gitu. Tapi kemudian ulama mengatakan bahwa iblis itu kana minal jin fafasaqa an amri rabbih gitu. Bahwa iblis itu ya sebenarnya bukan dari kalangan malaikat tapi dari kalangan jin. Gitu. Dan dia keluar dari perintah Tuhannya gitu. Iya. Akhirnya gitulah itu. Iya. Deh, jawab. Ada di Jadi itu dia di situ. Ah. Kira gitu ya. Dia
saya nggak tahu tapi duduknya sebelah mana ya. Itu nggak tahu tuh. Pas lagi kan itu sidang tuh, ya kan? Iya. Nggak tahu di mana duduk tuh. Iya. Nah, tapi kan jelas berarti ini kira gitu ya. Yang dipanggil memang saat itu malaikat. Malaikat kan disuruh summa aradhum 'alal malaikah, ya kan? Malaikatnya nggak bisa jawab kan? Malaikat nih apa nggak bisa jawab kan? Udah kita jelasin tuh. Nah, itu memang iblis nggak dipanggil tuh untuk jawab, ya kan? Apakah iblis itu karena nggak dipanggil nggak berani jawab, atau emang sebenarnya iblis juga nggak punya ilmunya juga gitu? Iya. Apa begitu? Wallah, saya nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Kalau nggak tahu kan bilang nggak tahu kemarin kan, ya kan? Kalau nggak tahu saya bilang saya nggak tahu. Dan itu ilmu ya, Sat, ya? Itu ilmu. Setengah ilmu kata ulama adalah kalimat tidak tahu. Iya. Siap, Sat. Nah itu ya. Jadi makanya kemudian begitu sudah teruji nih Adam, Allah berfirman wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ayat lanjutannya Sat, ya. Ya, ketika begitu sudah malaikat sudah mengakui oh iya benar ternyata Adam luar biasa. Maka kemudian kata Allah usjudu li Adam. Hei malaikat semua sujudlah kalian pada Adam. Oh, jadi itu setelah presentasi ya? Setelah presentasi. Adam, Betul. itu bisa menyebutkan nama-nama itu ya. Betul, bisa menjelaskan. Jadi langsung ya, Sat, ya? Langsung Sat juga. Ya. Malaikat sujud. itu mengapresiasi dengan bersujud. Sujud, ya kan? Iblisnya enggak, Sat. Nah, Di ayat maka kemudian qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. mereka bersujud. Malaikat semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Ini lihat yang membuat malaikat membuat para ulama bahas gini. Loh, kalimatnya kok semua malaikat sujud kecuali iblis. Kesannya itu malaikat bagian dari iblis kan? Sorry. Ya, Iblis kesan bagian dari malaikat. Kebalik gitu ya. Makanya kenapa ada pembahasan apa iblis itu dari malaikat ya? Gitu. Karena kan harusnya fasajadu mereka semua sujud nih, ya kan? Ternyata di sini illa iblis. Berarti kan perintah untuk sujud ke semua malaikat, tapi ada satu yang nggak mau sujud nih, namanya iblis. Jadi kesannya kayak kesan kayak begitu ya. gitu ya. Itu sekedar tahu aja. Jadi fasajadu illa iblis nggak mau sujud. Aba wastakbar. Dia aba, dia menolak. Wastakbar itu sombong. Maka minal kafirin dan dia termasuk kafir. Ya, itu. Gimana? Kita mulai masuk pembahasan ini kayaknya. Ya. Kalau kemarin Ustadz Budi bicara tentang adab sebelum ilmu. Berarti kali ini kita akan menekankan tentang tema ilmunya berarti kalau gitu Sat ya. Hadiah ilmu kayaknya Sat ketika malaikat bisa menjawab dengan detil. Kalau lebih tepat tuh penghargaan kepada ahli ilmu. Oh iya, karena tadi Adam habis ya dong. Habis kan di sidang lah ceritanya ya. Sidang lulus presentasi, terus satu lagi dia ilmunya itu sangat mungkin. Mumpuni. Oh iya. Semua terjawab. Kalau jawabnya ya. Betul. Ya kan nggak layak. Maksudnya sampai segitunya ya. Maksudnya ini menarik. Ya sudah dari sononya ya. Bahwa ahli ilmu itu dalam Islam dimuliakan setinggi-tingginya. Kalau Anda ahli ilmu, kalau Anda betul-betul mungkin mumpuni di ilmu Anda, maka Anda layak disujudi malaikat. Gitu kan kira-kira. Penghargaan level apa itu? Di Adam nih ya. Level surga kan di surga. Kan majelis surga kan tinggi lah. Tapi ternyata itu kan Adam yang disujudi ya. Ternyata kita nih kalau betul ahli ilmu, itu ternyata malaikat juga ikut loh. Walaupun tidak sujud. Karena Rasul pernah mengatakan dalam hadis sangat terkenal, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasal khair hatta al-hitan fil bahr wan namlah fi juhriha. Sesungguhnya Allah malaikat itu bersolawat kepada para pengajar kebaikan, para guru. Jadi saya dulu pernah bilang gini, saya tuh pernah yang mau ngajar gitu ya. Itu lagi lelah banget dan pengennya itu memang sudah dalam keadaan badan juga sangat lelah gitu ya. Rebahan. Ya Allah, mana ini harus ngajar teman-teman gitu kan. Itu gara-gara ingat hadis ini bangun gitu karena ya Allah ini Allah dan malaikat loh yang bersolawat pada pengajar kebaikan kepada orang lain gitu kan. Hatal hitan fil bahar, bahkan laut ikan dalam lautan, wa namlatu fi juhriha, semut dalam lubangnya pun ikut mendoakan. Istimewa. Jadi ternyata sampai di bumi pun anak cucu Adam itu kalau dia ahli ilmu yang mumpuni maka dia mengajarkan kebaikan ke orang, maka dia berhak mendapatkan doanya malaikat. Ya Rasulullah.
Jadi ini Itu contoh pasti ahli. Bersambung. contoh penghargaan yang istimewa, Zat. Hari ini kan bicara tentang penghargaan, kadangkala tidak ada rasanya kan, Zat. Bahkan Gimana? ya. Penghargaan nggak terasa tuh Kalau gimana? ini penghargaan malaikat bersujud, penghargaan bersalawat, tadi kan Ya, makhluk sampai Allah, ikan bersalawat itu kan berasa gitu antara satu tema ilmu ditinggikan dengan penghargaan. Hari ini kan orang mengejar sesuatu pekerjaan yang sifatnya ilmu atau bukan ilmu gitu, Zat. Hanya mengejar sesuatu yang sifatnya lembaran-lembaran kertas yang sifatnya ijazah, itu kan penghargaan juga hari ini, Zat. Gitu. Yang kita juga belum tahu ijazah ini bagian dari sesuatu yang, atau jangan-jangan salah jenis penghargaan dalam tema ijazah, Zat. Atau gimana gitu, Zat. Itu yang terjadi hari ini. Nuansa Orang mengejar itu ya. mengejar itu, Zat. Orang mengejar penghargaan berupa selembar kertas Lembar ijazah kertas itu ya. Ijazah salah nggak ya? Nah, Ya nggak salah, saat kan Nggak salah ya. kita udah ini ilmu di lembaga pendidikan tertentu misalkan itu kan, lelah kan ngeluarin uang juga, kan? Iya. Ya udah dikasih nih kan nih, Hmm. Cang, lu dapet nih, masya Allah, kita kan seneng, Betul. kan harga itu berarti dari pendidikannya. terus habis itu buat apa? Iya, buat lamar kerja. Nah, gitu, Chan. Lamar kerja. Itu buat apa? Itu yang aneh bayangin, jadi dia tidak berbanding lurus yang sifatnya bertenaga gitu, saat antara penghargaan dengan kemuliaan ujungnya hanya untuk nyari kerja. Jujur ente, Cang, begitu. Iya, makanya kerja apa sih? Iya. Ya, ijazah tuh ya. Nah. Ijazah tuh. Bahkan lembar ijazah tuh. Itu tuh alhamdulillah ditemukan hari ini tuh, ditemukan itu usianya udah ratusan tahun. Gitu kan. Itu dulu pernah dikeluarkan oleh muslimin. Jadi itu bukan barang baru hari ini. Iya. Jadi sebenarnya dari dahulu pun muslimin itu juga memberi penghargaan kepada penuntut ilmu, ya kan, kepada para ahli ilmu. Kalau ada penghargaan berupa tadi apa istilahnya ijazah ya, ijazah ya dikasih ijazah, gitu. Oke. Itu dikasih, ada itu. Ada. Cuma bedanya ada, bedanya adalah ijazah dulu tuh bener ada isinya. Apa tuh? Ijazah sekarang Ada juga isinya, saat nilai saya ada 8, nilai ya? ada saat itu. 8 ada nilainya, ya kan. Yang 6 ada sih juga, 6 ada juga. Iya, benar. Cuma ijazah yang kita itu nilainya nilai kosong. Iya. Saya masih ingat contoh gini ya, contoh ya. Ini kan enggak ngomong apa nih. Pelajaran nih, apa nih pelajarannya? Matematika, bahasa Indonesia. Ya. Gitu. Ya. Umpamanya bahasa Arab. Nilainya 9. Kagak bisa bahasa Arab ya. Iya, benar. Kali itu sih Isat, Iya benar, kan? benar. Iya kan, itu kan? Benar. Bahasa Inggris 9. Iya benar itu sih kalau Bisa itu, diajak iya. ngomong bahasa Inggris. Iya, Zat. Iya sih benar. Kadangkala kita nilai. Jadi nggak ada isinya kan? Bener. Oh iya. Tuh, itu bedanya sama muslimin. Orang mungkin tidak, ya artinya banyak mungkin yang belum tahu kata ijazah itu asli bahasa Arab. Satu. Yang kedua, kata ijazah itu asli yang membuat istilah itu adalah para ulama hadis. Ijazah itu ya. Ijazah itu. Artinya sebenarnya mencari ijazahnya bener, Zat, ya sebenarnya. Bener. Iya. Salah satu. Benar. Jadi dulu memang dulu yang gini, dulu memang para dulu itu kalau orang belajar, banyak belajar ilmu hadis, belajar ilmu apapun itu, fikih, ya tafsir, ya Quran, apapun. Begitu belajar, kemudian gurunya itu akan menguji, tes, ya kan, sampai gurunya menyatakan kamu sudah mumpuni mempelajari ilmu saya yang ini, ya kan. Kemudian ada poin satu lagi dalam Islam itu. Ternyata kadang gurunya itu melihat akhlaknya. Sebelum mengeluarkan Iya, sebelum ijazah nih. ijazah ya. Sebenarnya kan dipelajari ilmunya nih. Iya. Tapi guru akan melihat akhlaknya, ya, kemudian akidahnya akan dilihat tuh. Betul. Ketika gurunya ridho, guru akan katakan ajaztuka. Ajaztuka ya. Saya ijazahkan ilmu ini pada kamu. Kamu boleh mengajarkan atas nama saya. Dari dulu itu jelas pertanggungjawaban. Siapa yang bertanggung jawab memberikan ilmu? Ilmu ini disampaikan dari guru siapa? Itu semua ada pertanggungjawabannya. Hari ini kan kita menjadi agak susah pertanggungjawabannya ya. Yes. Banyak kalau ada orang salah nih, iya kan? Bangunannya ambruk, umpamanya ya gitu ya. Siapa yang mau disalahin? Ya kan? Betul. Kalau dia murid pernah kuliah, pertanyaannya guru siapa yang disalahin di kampus itu? Ya, betul. Kalau dulu dalam Islam jelas, kamu belajar dari mana? Dulu saya dapat ijazah ilmu gambar bangunan ini dari guru saya namanya ini. Itu yang bertanggung jawab terhadap semua ini. Itu artinya dulu guru sangat hati-hati
karena dia akan bawa nama kita sebagai guru. Murid juga akan hati-hati karena ini membawa nama kebaikan, nama besar gurunya. Kalau gitu berarti resiko. Jadi ada isinya, Lid. Resiko termasuk masalah waktu dong, Set, kalau gitu. Gimana tuh? Kadang-kala kan kita kalau hari ini pendidikan ya per semester, per catur bulan itu harus keluar ijazah. Itu dia. Kalau tadi menunggu akhlak dan menunggu ridho guru kan bisa jadi itu semester lewat. Terserah gurunya. Iya, gimana tuh, Set, kalau gitu? Ya memang gini, dalam Islam tuh memang kalau babnya ilmu ya, namanya juga babnya ilmu. Inilah enggak usah ilmu dulu deh. Apa ya? Gorengan. Ini gorengan ya, apa nih, apa jangan nih? Ya ini tahu, Sat, ini tahu. Ini tahu nih. Ini tempe nih, ini tempe. Lagi tahu gitu. Iya. Ya kan? Iya, kan gorengan. Ya, gorengan ya apa kan? Nah. Ini gorengan nih. Yang kalau saya membahas tentang ini tahu ya? Tahu. Tahu. Enak gak? Ampun dah. Gue lagi ngomong. Iya. Ya kan? Ya, tahu nih. Kita ngomong tahu. Seputar tahu yang dibuat, tahu yang digoreng, tahu dikasih apalah isinya ya kan? Maka pembicaraan tentang tahu tuh semua pusarannya adalah si ahli tahu. Iya benar. Ya. Betul enggak? Ya. Ya kan? Ya. Itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Saya kalau ingin tahu tentang semua tahu ya silakan ahli tahu bicara nih. Dari mulai yang membuat sampai yang menggoreng atau apapun ya. Akan selalu begitu kan? Di hal apapun sama, ya kan? Siapa yang berhak bicara tentang masalah kesehatan? Ya Pak Dokter, Bu Dokter. Kan itu yang berhak bicara itu, ya kan? Nah, ternyata dalam Islam tetap begitu konsisten. Sekarang babnya apa nih? Ilmu. Ya kalau ilmu ya yang berhak untuk menentukan segalanya adalah si pemilik ilmu, ahli ilmunya. Ya kan? Hari ini ahli ilmu itu dibatasi oleh banyak hal. Dibatasi oleh waktu semester, ya kan? Dibatasi oleh manajemen, dibatasi. Kebayang nggak dulu gimana caranya muslimin? Ada lembaga manajemennya ada, ya kan? Tapi tetap ahli ilmu adalah penentunya. Itu perlu kreativitas tinggi itu. Berarti ya kan? Ahli ilmu hari itu mengeluarkan ijazahnya, periodisasinya bisa beragam, katanya. Oh iya, kan berdasarkan ketebalan kitabnya mungkin. Itu salah satunya. Apalagi batas tentang adab tadi kan. Bayangkan? Dulu iya benar-benar. Iya. Berarti ijazah tebel dong, Set ya. Anu bayangin jadi Oh gitu. iya. Kalau banyak kitab yang dipelajari bener, itu. Kan? Ijazah tebel. Karena dan itu subhanallah. Saya kan merasakan ya. Artinya ya, saya sekolah hari ini ya ijazah versi sekolah hari ini. Kampus dengan ijazah kampus hari ini. Tapi ilmu yang diijazahkan versi dulu pun saya punya. Beberapa ilmu. Nah, itu artinya terasa betul gitu. Belajar sesuatu dengan kadang ada guru itu yang punya syarat ketat sekali, ya kan? Pokoknya saya nggak kasih ijazah sampai kamu saya nyatakan layak lulus. Itu tapi rasanya lain. Pertanggungjawabannya, kebahagiaannya, kebanggaannya, termasuk saya pede untuk mengajarkan. Saya bayangkan ilmu ini saya umpamanya mendapat ijazah dari guru saya di negara mana, di sekolah mana. Baru saat kalau ini berbanding lurus, penghargaan ya, penghargaan ya. Berbanding lurus dengan penghargaan Allah pada Adam alaihissalam ketika dengan sujud. Jadi rasanya dapet yang, iya kan dengan semua ikhtiar ilmunya. Kan mungkin ya. Nabi Adam tuh mungkin menjelaskan. Iya. Betul. Asma itu kan. Dan akhirnya ijazah itu benar-benar punya makna buat orang yang benar-benar ikhtiar dalam urusan. Berarti kalau gitu saat itu Nabi Adam sebagai orang ahli ilmu yang mungkin itu berarti penghargaannya itu hanya disujudi malaikat sebagai penghargaan. Sekarang gini lah, bayangkan gini lah, kan kata disujudi kan tidak hanya. Ya kan? Betul. Bayangkan ini makhluk paling mulia segala macam. Kalau belum bisa kalau sisi penciptaan senior, ya kan? Itu semua memberikan penghormatan karena ulama mengatakan sujudnya malaikat bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Artinya kalau malaikat kita bunyikan sebagai makhluk yang mulia, ya kan, yang selalu taat pada Allah, berarti dimuliakan, dihormati oleh makhluk yang mulia. Kalau kita sebut bahwa malaikat ini lebih senior penciptaannya daripada Adam, maka itu artinya dihormati oleh sang senior. Kalau di rumah tangga berarti kalau para suami atau istri yang serius untuk berilmu, maka dengan sendirinya dia akan mendapatkan nuansa penghargaan seperti ini, mulai dari sang anak atau
suami istri. Ya, betul. Gimana, Ustaz? Gini, ada satu ini tolong dipegangi ya. Ini luar biasa dan keluarga-keluarga muslim, generasi Islam, anak muda, siapapun lah, orang tua. Ini kalimat pendek tapi luar biasa. Nabi mengatakan, dan ini sebenarnya kita tahu, cuma ini kadang-kadang kita lewati itu. Nabi SAW mengatakan, kata Nabi tentang may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Oh, iya. Kalau Allah ingin kebaikan pada seorang hamba, maka Allah buat dia menjadi faqih dalam urusan agama. Gini, gampang. Jadi tolak ukur nih, gampang caranya nih. Ya. Saya ini dimuliakan Allah apa tidak? Ya. Allah ingin hidup saya mulia apa tidak? Caranya gampang. Anda paham dalam tentang agama apa tidak? Karena kalimat yufaqihu fiddin itu menjadi faqih, itu artinya kata fiqh itu pemahaman yang dalam. Anda dalam tentang agama, Anda dalam nggak pemahamannya? Itu. Kalau Anda orang yang belum paham tapi sekarang Anda sedang belajar. Terus belajar. Nah, itu tanda Anda sedang Allah inginkan kebaikan dalam hidup Anda. Itu kan bayangin loh, itu kan satu hal yang luar biasa, penghargaan. Makanya gini, sekarang bayangkan ya, kalau ada keluarga kemudian doyannya itu entertainment. Ilmu agak ketelan kan? Kebayang gitu. Jadi sudahlah begitu, ilmu agama juga nggak terlalu paham. Nah, ini rumah tangganya harus kasih tanda tanya nih. Ini rumah tangga nggak baik nih, jangan-jangan nih. Kan tolak ukurnya tadi jelas. May yuridillahu bi khairan. Kalau Allah inginkan ada kebaikan di rumah tangga dibikin paham agama dalam. Kalau diinginkan di individu, seorang ayah atau seorang ibu diinginkan ada kebaikan di sana oleh Allah, maka si bapak ibu itu paham agama dalam. Kalau Allah ingin ada kebaikan pada anak-anak, maka Allah buat bahwa anak-anak itu paham agama dengan dalam. Kalau Allah inginkan pemimpin, ya kan, kebaikan, ada kebaikan pada pemimpin, Allah buat dia paham agama dalam. Kalau Allah inginkan sebuah masyarakat dan negara serta bangsa, kebaikan di situ, maka Allah buat negara bangsa itu paham agama dengan dalam. Tapi ini nggak, Sat? Tapi ada peran iblis nggak, Sat? Maksudnya ini kadang-kadang ya ini gue karena digangguin ini jadi gue nggak suka sama ilmu gitu. Ada kan suka jadi alasan. Iya, suka jadi ini Saat ya kan, suka jadi alasan ini. Saya sudah terlanjur digoda iblis. Iya gitu kan. Ya udahlah, iya, ini gitu kan. ilmu gitu. Ini mau saya kasih perle nggak? Ya. Kita PR salah jawab, kan? Salah. Enggak, saya kadang-kadang gini juga. Gimana? Itu kasihan juga tuh iblis ya. Ya udahlah, dia diusir dari surga, ya kan, nanti masuk neraka disalahin mulu sama orang, ya kan. Kata iblis, kurang ajar semua lu. Yang maksiat siapa, gue yang disalahin kan, gitu kan ya. Ya kan? Makanya nanti iblis itu dikasih mimbar di akhirat nanti. Mimbar. Serius, dikasih mimbar. Kemudian iblis pidato di hadapan semua manusia. Ingin tahu pidatonya? PR. Pidato iblis. Pidato iblis. Pernah ada catatan. Cari, ya kan? Pidato iblis, ya kan? Nah, balik lagi nih, jadi penghargaan, makanya ada banyak sekali ayat hadis tentang betapa Islam itu memberi penghargaan sangat tinggi terhadap ahli ilmu, sangat tinggi. Ini juga tanda masyarakat yang hebat. Sekaligus kalau rumah tangga, ini adalah tanda rumah tangga yang hebat, ketika memberikan penghargaan terhadap ilmu lebih daripada yang lain. Misalnya gini, gampang lah, ini gampang ya. Ini nanti teman-teman bisa ini ya, bisa kasih komen juga ya. Ini kira-kira nih di negeri ini mana yang lebih dihargai, kan? Hiburan atau ilmu? Boleh ya. Ya silakan, tolak ukurnya apa aja kan, ya kan? Ya kan, tolak ukurnya apa aja. Kalau masyarakat yang baik itu masyarakat Islam, itu ilmu sangat dihargai, lebih dari segalanya. Dulu tuh makanya saya pernah baca ini ya, nasihat. Nasihatnya ada dua nasihat yang saya lihat beda zaman walaupun satu dinasti gitu ya. Tapi kok nasihatnya ada yang sama gitu. Nampaknya itu menjadi kaidah penting di kebesaran. Yang satu tuh nasihatnya pendiri Turki Utsmani pada anaknya. Ya, yang kedua nasihatnya Muhammad Al-Fatih untuk anaknya, Bayezid II.
Itu salah satu nasihatnya gini bunyinya, walaupun teksnya agak beda. Nah, kalau kau tahu, kau dengar atau kau tahu berita bahwa di sebuah tempat ada seorang alim, ahli ilmu tinggi, datangi dia, muliakan dia dengan hartamu. Ya Allah. Itu ini loh, apa namanya? Artinya itu adalah pesan kebesaran, ya kan? Iya. Bayangkan kalau kemudian kepedulian rumah tangga kita apa? Silakan diukur masing-masing aja. Kepedulian tertinggi anak-anak kita apa? Diukur aja masing-masing. Dan kepedulian terbesar negeri ini apa? Ya gitu. Ini kalau mau lihat level ya, mau lihat level. Gampang ya, masa bisa ngeliat ukurnya gampang begitu ya. Karena yang Allah hargai sangat tinggi dalam Islam. Contohnya ayat jelas yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah angkat derajat lebih tinggi. Dalam hadis Nabi juga sangat banyak, ya kan? Ada berbagai riwayat, sebagiannya sahih, sebagiannya hasan, sebagiannya dhaif. Ada banyak, umpamanya di riwayat Ibnu Majah ada tulis bunyi faqihun wahid asyad 'ala syaitan min alfi 'abid. Apa itu? Orang yang seorang fakih, satu ahli ilmu, itu lebih berat rasanya bagi setan dibandingkan 1000 ahli ibadah. Satu ahli ilmu Lebih berat bagi setan 1000 dibandingkan 1000 ahli ibadah. 1 banding 1000 berarti ya. Satu ahli Kan di ayat ini nih Adam ahli ilmu. Ya. Iblis yang merupakan kepala tertingginya jin, setan ya kan? Itu ternyata harus menyingkir dengan hina. Ya kan? Diusir sama Allah dari surga. Ya kan? Keluarlah kamu wahai iblis dalam keadaan terkutuk. Kan begitu? Ya. Ya kan? Kenapa ahli ilmu? Ini yang dimaksud ahli ibadah adalah ahli ibadah yang tidak cukup ilmu. Sehingga dia akan mudah ditipu oleh iblis, oleh setan ya. Kemudian malah dia bisa tersesat gara-gara ibadahnya sendiri. Tapi seorang ahli ilmu begitu dia mau dibelokin, wah, ahli ilmu tahu. Saya pernah dengar ada kisah gini. Dulu ada seorang alim yang lagi sholat malam karena rajin ya kan, sholat malam, kemudian dia ada cahaya datang malam itu, kemudian mengatakan sudah cukup, sudah aku terima ibadahmu, berhentilah beribadah karena aku adalah Tuhanmu. Karena dia seorang alim, dia mengatakan ini setan, pergi kamu. Kan kalau dia ahli ibadah nggak cukup ilmu, dibilang benar Tuhan nih, level saya udah sampai ini kan wali. Tapi kan ahli ilmu bilang kamu setan, pergi dari sini. Kenapa? Gitu. Loh, dengan ilmunya dia bisa tahu. Nah, gitu. Jadi kalau dimulai berarti tetap untuk menghadirkan ilmu itu istimewa tetap dari rumah aslinya sebenarnya ya. Jadi untuk kalau posisi tadi hari ini justru lebih besar hiburan yang dimuliakan gitu. Artinya menunjukkan masih banyak rumah tangga yang tidak menghadirkan ilmu di rumah-rumah mereka. Ya nanti beginilah, tinggal silakan siapapun dijawab ya. Ini pertanyaan saya tolong dijawab gitu. Dimuliakankah ilmu di rumah Anda? Itu dia. Itu aja. Kalau dari situ juga ya. Apakah ilmu di rumah Anda dimuliakan? Itu saja gitu. Apa yang sebenarnya dimuliakan di rumah Anda ini? Gitu. Lihat ini ada kalimat Ibnu Sirin. Ini seorang ulama tabi'in namanya Muhammad Ibnu Sirin. Tabi'in dan beliau ini Muhammad Ibnu Sirin itu dikenal sebagai seorang ulama yang ahli dalam takwil mimpi. Ya, jadi dulu kalau Imam Al-Hasan Al-Basri juga tabi'in, kalau mimpi datangi ke Muhammad Ibnu Sirin sama ulama ya. Dia pernah berkata gini. Ini Imam Ibnu Katsir mencantumkan di Bidayah wa Nihayah. Kata Muhammad Ibnu Sirin gini. Awwalu man qasa iblis. Atau disebut iblis awwalu man qas. Kemudian la tu'badu syamsu wal qamar illa bimaqayis. Ini agak unik nih. Kalimat ini menurut saya kok begitu ya? Kata Ibnu Sirin rahimahullah taala, yang pertama kali qas itu kias gitu. Kias itu maknanya mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu, itu menganalogikan. Itu satu. Tapi kata qasa, kias, mikias itu itu juga artinya mengukur, membuat ukuran-ukuran. Ngukur, kemudian membandingkan ini dengan ini, itu kira-kira ini bisa dianalogikan ke sini apa tidak gitu kan. Kayak gitulah. Itu namanya kias. Yang pertama melakukannya adalah iblis. Dan tidaklah matahari dan rembulan disembah kecuali gara-gara ukuran-ukuran itu.
Ini apa? Kira-kira apa? Itu dia tuh. Hah? Itu apaan tuh, Cang? Ya kan? Emang saya agak waktu baca ini Cang ya, waktu baca ini tuh kebayang ini. Piuh, ini ilmu matematika ini sih. Iya. Yang ngukur-ngukur ilmuwan tuh lihat, ya kan? Anda paham. Pantesan dulu di zaman peradaban itu ilmu-ilmu yang sifatnya hitung-menghitung kan datangnya dari peradaban Yunani Sat ya. Sehingga ketika itu hadir di muslimin, justru muslimin coba mengambil itu namun dianalisa dengan ilmu itu sendiri kan Sat, dengan adanya Baitul Hikmah dan segala macam itu. Iya, betul. Itu kan Sat ya, Betul. menunjukkan bahwa di balik ilmu-ilmu yang sifatnya tadi ukur mengukur itu ada kebaikan, namun dia harus dianalisa dengan sisi-sisi syariat dan itu butuhnya fiqhuddin tadi. Nah, maksud saya gini, ini juga jadi pelajarannya. Kan kalau katanya adalah mencoba menimbang, membandingkan, menganalogikan, membuat ukuran-ukuran, kemudian gara-gara itu matahari dan rembulan malah disembah ya Tuhan. Gara-gara itu kan. Kemudian ini disembah ya Tuhan. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau ketika mencantumkan kalimat Ibnu Sirin, beliau menjelaskan begini. Kenapa disampaikan seperti itu? Karena iblis itu begitu diperintah sujud kan nggak mau, ya kan? Iya. Kalimat dia apa? Kalimatnya kata iblis itu dia bandingkan antara Adam dan dirinya. Jadi yang pertama kali punya ilmu perbandingan. Ya kan? Itu iblis itu kerjaannya. Kan dia mengatakan ana khairum minhu. Karena dibuat dari khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu membandingkan kan? Aku lebih baik dari dia. Karena kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Sekarang api sama tanah, pertanyaan betulkah api lebih mulia dari tanah? Iblis punya logika sendiri. Dengan logikanya dia bilang itu. Saya ngapain saya sujud sama dia? Mulia juga saya sujud sama saya dia. Gitu. Jadi yang pertama bikin ilmu perbandingan itu jadi abawasta. Gara-gara itu dia kafir. Gitu. Nah, orang kalau punya ilmu insya Allah akan terjauhkan dari. Jadi kalau di malaikat tadi adalah disujud di Adam alaihissalam disujudi malaikat dan jauh dari iblis gitu. Jadi orang berilmu tuh betul. Artinya kalau kita dengan cara berilmu maka akan banyak orang menghormati kita dan iblis tidak akan dekat pada kita. Begitu Sat ya? Betul. Allah. Pengen tidak didekati iblis maka berilmu. Insyaallah. Allah. Ya. Kapan Sat? Udah mau close. Ini dari episode pertama. Kan ada 5 juta. Sekian ya. Terima kasih ya.